Mohon maaf, ini sudah selesai, bukan politik ya. Saya ingatkan kepada saya dan kita semuanya. Orang yang disunahkan oleh Rasulullah di dalam sholat orang muslim at-tahiyatulillah memberi isyarat. Saya tanya, jari yang mana yang dipakai isyarat? Telunjuk. Berapa jari? Satu. Kalau ada orang ngomong di tempat saya itu tidak satu Pak, tapi dua, itu melecehkan syariatnya Allah itu. Betul Pak? Tidak peduli dia itu siapa. Karena di mata Allah itu sama orang itu. Andai kata orang yang dalam masyarakat itu atau di negara itu orang nomor satu sekalipun, kalau dia itu statusnya di mata Allah, harga dan martabatnya sama, orang itu bisa dijatuhkan dengan tidak terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya syariat itu begini, tahiyat entah maunya bergurau, tapi ini kan juga maunya bergurau orang ini. Sampai emosi saya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir. Sekarang kita membahas bagian atau bab yang ke-48. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Dalam bahasa kita, man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, itu maknanya orang yang bersendak gurau. Tetapi yang dipakai bersendak gurau adalah Allah, Al-Qur'an dan Rasul. Tapi pikiran tauhid ini kalau orang yang sudah beriman kepada Allah, Rasul dan Al-Qur'an, maka orang itu fal mu'min bi syai' la budda ayyu'allimahu. Orang yang beriman terhadap sesuatu maka ada kewajiban untuk mengagungkan sesuatu yang diimani itu tadi. Baik itu tentang Allah, tentang Rasulullah maupun tentang Al-Quran. Maka judulnya tadi, tidak boleh orang bersendak gurau dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasul. Dengan bahasa yang berbeda, inilah yang disebut dengan orang yang melecehkan agama itu ya. Jadi kalau sudah syahadat itu ada wujub ta'lim, wajib untuk mengagungkan. Cuma bab 48 ini kaitannya dengan 58 kuat sekali. Kalau yang 48 ini man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul, itu maknanya ayat asy-syar'iyyah. Jadi yang dibahas di sini adalah orang yang mencemooh ayat-ayatnya Allah yang syar'i. Tapi yang 58 ayat-ayat yang kauni, alam ya. Ada hujan, ada badai, ada mendung, ada angin topan, ada panas ya, ada adem.
Nasdem, ya, panas adem. Itu semuanya adalah ayat-ayatnya Allah. Maka dalam satu riwayat ada keterangan ketika malam hari Rasulullah itu ini menerangkan tentang ayat Allah yang kauni dulu. Nanti diulangi di bab 58. Satu ketika Nabi itu tidak tidur bersama Aisyah, istrinya. Nabi bilang, hal laki ya Aisyah an ta'dhanani lailata fi ibadati Rabbi. Aisyah, mohon izin malam hari ini aku tidak tidur sama kamu. Tapi tidak tidurnya Rasulullah itu dipakai untuk sholat. Yang menulis riwayat ini ada di tafsir Al-Marawi. Rasulullah kemudian mengambil air wudhu, thumma yusalli, sholat, faqra'a minal Qur'an, membaca Al-Quran, ya, thumma yabki, nangis Nabi. Wa isfa hamidallaha wa thna alaihi wa rafa'a yadaihi thumma yabki, berdoa mengangkat tangannya kemudian menangis. Kata Aisyah, hatta ra'aitu dumu'ahu qad balaghatil ard, sampai saya tahu air matanya Rasulullah itu membasahi di tempat sujudnya. Bukan membasahi di pipi, enggak, tapi di tempat sujudnya. Nah, sampai pada menjelang pagi, fa'atahu Bilal, lalu Bilal datang. Saya tanya, Bilal itu zaman Nabi yang ditugasi untuk apa? Azan. Nah, sekarang ditiru di masjid-masjid itu. Katanya yang tukang azan itu namanya apa? Bilal. Yang bawa apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu loh ya. Ruwi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Sampeyan ngerti enggak? Itu yang dibaca itu hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Ngerti? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah itu ansitu wasmau, nah itu dan seterusnya. Kita tidak bahas materi itu, ya. Bilal datang menjemput Nabi. Tahu ada Nabi menangis, ditanya. Ada yang tahu pertanyaannya? Kok menangis? Iya. Motivasi tanyanya apa? Kalau jenengan dan saya itu tanya sesama sahabat kita, itu nggak ada motivasi apa-apa. Yang ditanya bukan sumber hukum. Tapi karena ini Nabi yang ditanya itu adalah seorang yang Nabi yang sumber hukum, ya. Maka maksud dari pertanyaan itu adalah ada syariat apa sampai direwangi nangis. Nah, jadi Nabi itu, para sahabat itu menggali dari Nabi itu tentang syariat luar biasa. Ya, kalau tanya itu ada syariat apa yang belum saya laksanakan gitu. Saking seriusnya mereka kepingin tahu, beriman sama Nabi tadi. Bilal bahasanya begini, walima tabghi ya Rasulullah, waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Nabi kok nangis, ada apa? Bukankah engkau ini sudah diampuni dosanya sama Allah? Jawabannya Nabi, walima la abghi ya Bilal, bagaimana aku tidak menangis? Ya, waqad anzalallahu fi hadhihi lailah, malam hari tadi saya itu terima ayat Al-Quran. Jadi ayat itu dipikir sama Nabi, diseriusi sampai Nabi itu apa? Menangis. Yang ditangisi umatnya. Apanya yang ditangisi? Ngerti enggak umatku itu? Bahwa fenomena alam perubahan yang ada di alam, ada angin, ada badai, ada panas, ada ini, itu adalah ayatnya Allah. Jangan dikira itu peristiwa alam biasa.
Kalau orang itu memuliakan Al-Quran dengan membaca Al-Quran, merenungi ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, maka yang kauniyah juga iya. Kalau Al-Quran itu wajib diagungkan dengan membaca lalu tidak boleh dilecehkan, maka yang kauniyah juga tidak boleh. Saya beri contoh ya. Nanti ketemu di bab 58. Kalau orang kebanjiran itu enak enggak? Enggak. Tapi boleh enggak marah-marah? Enggak boleh. Andai kata marah-marah, yang dimarahi siapa? Nah, di situ. Air itu bisa bilang gini, Pak, jangan marah sama saya. Sebelum sampean ada, sejak saya ada, saya itu sudah diciptakan oleh Allah, sifat saya mengenangi tempat yang rendah-rendah. Betul Pak? Iya. Yang salah sampean, kenapa rendah? Ya tak kenangi. Itu kita mencocokkan itu masih agak susah itu. Memang tidak enak ya. Tapi dalam iman kita tidak boleh. Tapi nanti di bab 58 itu contohnya adalah angin. Jangan mencaci maki angin. La tasubur rih. Ya, angin itu fungsinya macam-macam. Ya. Ada juga angin bisa menghancurkan satu masyarakat ya. Karena kecepatannya bisa lebih dari 200 km per jam. Tiang listrik bisa tumbang enggak? Tiang listrik bisa roboh? Kalau tiang listrik saja bisa, apalagi tiang jaler. Nah, ayat yang ditangisi Nabi itu adalah tentang umatnya tadi, berkaitan dengan alam. Ayat kauniyah ada di surat Al-Imran ayat 190. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Sesungguhnya di kitab tidak ada. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam ya terdapat tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah bagi orang yang apa? Berakal. Jadi ini kelihatannya sudah musim panas tapi masih mendung. Itu ayatnya Allah, tidak boleh dicemooh. Seorang ibu yang menyemur pakaiannya di siang hari panas, tiba-tiba ditinggal tidur, tiba-tiba kemudian hujan, itu juga tidak boleh marah. Oh, alhamdulillah kehujanan. Nah, begitu mestinya. Ya. Ayat inilah yang ditangisi Nabi itu, bukan ayatnya, tapi ngerti nggak umat saya bahwa sebenarnya perubahan siang malam dan penciptaan langit dan bumi itu ada ayat Allah. Tadabbur ayat al-kauniyah, alam tadi. Ya. Itu mereka tidak mengerti kalau itu ayatnya Allah kecuali orang yang punya pikiran yang dalam. Ulul albab, lubun lubani albab, orang punya pikiran yang sangat dalam sekali. Kemudian ayat yang 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Saya potong sampai di situ, yaitu orang yang mengingat Allah sambil apa? Coba sampean konsentrasi ini. Sambil berdiri, terus duduk, terus berbaring. Berarti berapa posisi? 3 posisi. Mengapa kok cuma 3 posisi? Lazimnya manusia di mana-mana ya cuma 3 posisi. Kalau tidak berdiri, kalau tidak duduk, berbaring. Siapa yang dalam 3 posisi tadi selalu mengingat Allah, maka tidak ada kesempatan orang itu nyeleweng. Ya, maka dikunci dalam 3 posisi tadi. Nah, maka zikir itu dalam posisi yang itu tadi. Dalam pandangan kita, akidah kita, bahwa zikir kepada Allah itu tidak dibatasi oleh waktu. Sampai nggak zikir, udah tadi habis maghrib sampai isya. Itu kan maknanya setelah isya sudah enggak kan? Karena jawabannya waktu ini sampai waktu ini. Udah tadi pagi jam 7 sampai jam 8 zikir bersama, zikir akbar.
Tapi ayat ini tidak begitu penjelasannya. Berzikir kepada Allah itu ketika dalam posisi orang itu apa? Berdiri, duduk, dan apa? Ibu-ibu saya tanya, amal baik, amal soleh bisa dilakukan sambil berdiri, sambil duduk, berbaring, bisa. Naudzubillah min dzalik. Maksiat bisa dilakukan sambil berdiri, duduk, berbaring. Nah, di situ. Itu loh yang ditangisi Nabi tadi. Nah, indikator dari apa yang disebut dengan ulul albab itu salah satunya orang yang mampu ingat Allah itu. Ya, jangan cuma mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau pergi ingat kamu. Ingat kamu itu ini, kalau itu masih terlalu banyak disebut, sebut aja di 3 posisi. Aku ingat kamu ketika berdiri, ketika duduk, ketika apa? Berbaring. Berarti selalu ingat kamu itu Allah, maksudnya engkau ya Allah itu. Kemudian faktor yang kedua, ya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Saya rasa enggak usah diterangkan ini. Berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Kesimpulannya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan ini tidak ada yang apa? Sia-sia. Bagi orang yang punya pemikiran yang dalam, segala sesuatu itu tidak ada yang disia-siakan. Tapi kalau orang tidak punya pikiran yang dalam, barang yang bermanfaat bisa disia-siakan. Nah, begitu. Jadi saya ulangi, ayatnya Allah itu ada yang kauniyah, alam itu tadi, ada yang syar'i. Yang 48 ini adalah yang kaitannya dengan yang syar'i. Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Nah, itu yang kita bahas, Bu, ya. Hadisnya satu dari akhrajahu At-Tabari, ya. Di dalam tafsir At-Tabari hadis ini dinukil, ya, diambil sebagai keterangan dari tafsir ayat surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Apa hadisnya? Agak panjang, ya. Tapi saya rasa bisa diikuti pelan-pelan, ya. Hadis ini sumbernya dari 4 orang sahabat Nabi, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. 4 orang. Siapa tadi, Pak? Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Saya ulangi, siapa tadi yang pertama? Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Dakhala haditsu ba'dhum fi ba'dil hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Apa bahasa Indonesianya selanjutnya? Monggo. 48. Bahwasanya ketika dalam pakai mic aja. Yeah. Ini pelan-pelan kita perhatikan. Ini ada orang yang mencemoohkan ayat-ayatnya Allah, tapi yang syar'i, bukan yang kauni, yang alam tadi, bukan. Monggo. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. 4 orang, ya, yang cerita. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Gimana ceritanya itu? Bahwasanya ketika dalam perang Tabuk ada seseorang yang berkata. Apa kata-katanya orang itu? Belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini. Orang yang lebih buncit perutnya, terus lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Iya. Saya tanya, itu kata-kata mengagungkan, kata-kata menghormati, apa kata-kata mencemooh? Menghina. Menghina. Yang dihina siapa? Orang-orang. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna mithla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdhabu alsunan
Wala ajbanu inda liqa, aku belum pernah melihat orang yang lebih buncit perutnya, lebih pendusta dan lebih pengecut. Siapa maksudnya? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu al-qura, yaitu Nabi para ahli baca Quran. Jadi kalau saya tarik di 2024, kalau ada orang melakukan syariatnya Allah dan itu betul ya, maka orang tidak boleh mencemoohkan syariatnya tadi. Orang mungkin ada kesalahannya BCD-nya, tetapi syariatnya pasti tidak ada. Tak menyimpang sedikit dari itu, syahadat sholat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir Allah, baik yang tidak baik maupun yang baik. Saya tanya sekarang, yang biasanya dicemoohkan Allah tentang iman, dicemoohkan manusia itu iman tentang apa? Takdir. Sudah takdirnya Allah yang tidak bisa diotak-atik oleh manusia, tapi manusia mencemooh. Nah itu namanya sama dengan ini. Ini orang kelihatannya bagus omongannya tapi jelek sebenarnya. Karena dia mengatakan orang yang ngelihat baca Quran, para sahabat dan Nabi dianggap orang yang buncit perutnya, pengecut dan pendusta. Ternyata omongannya orang ini konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya siapa namanya? Auf bin Malik. Faqala Auf bin Malik, ya, faqala lahu Auf bin Malik, kadzabta walakinnaka munafiq. Nah, apa bahasa Indonesianya? Monggo. Maka berkata Auf bin Malik kepadanya. Apa kata-katanya Auf bin Malik? Omong kosong yang kamu katakan. Kadzabta, bahkan kamu adalah munafik. ya. Nanti jenengan ketemu di kitab yang berbeda lagi. Ada nifakul asghar, ada nifakul akbar. Ada munafik yang kategorisasinya kecil, ada munafik yang kategorisasinya besar. Kita pilih yang mana? Gak mau. Ya. Ada pilihan. Gak ada pilihan. Ya. Munafik besar itu salah satunya al-farah bihazimatil muslimin. Orang yang bangga dan senang ketika saudaranya sesama umat Islam terpuruk. Coba. Jadi nggak ada unsur ukhuwahnya. Karena melihat saudaranya umat Islam terpuruk malah dia senang. Ya, al-farahu bihazimatil muslimin. Nanti di kitab yang lain itu ada keterangan berkaitan dengan begitu. Ya, an-nifaqul akbar wa nifaqul aksor. Berarti orang yang mengatakan seperti itu, kata Auf bin Malik, orang ini disebut apa? Munafik. Munafik. Kadzabta walakinnaka munafik. Lanjut, monggo. Niscaya akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Jadi ini dalam peristiwa mau perang Tabuk tadi, ada orang ngomong yang 3 poin tadi, konangan sahabatnya Rasulullah yang namanya Auf bin Malik. Lalu Auf bin Malik memberi penilaian, kadzabta walakinnaka munafik. Pak, sampean goro munafik. La akhbiranna Rasulullah SAW. Awas, kamu tak adukan Nabi, tak kandakno Nabi. Nah, berarti Nabi tidak ada di situ. Fadhahaba Auf ila Rasulillah SAW liyukhbirahu. Lalu Auf pergi menemui Rasulullah, memberitahu bahwa ada orang yang ngomong seperti begitu. Ya, fawajadal Quran qad sabaqahu. Tapi Al-Quran sudah terlebih dahulu memberitahu kepada Nabi. Nah, jenengan siapkan Al-Quran itu ada di surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Berarti lebih cepat siapa antara Auf bin Malik sama malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Kalau pakai bahasa yang lain lagi, bernada guyon, cepat mana Pak dokternya sama Israel? Itu ya.
Fadzaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu, ya. Walakinnal Qur'an qad sabaqahu, tapi Al-Qur'an sudah terlebih dahulu memberitahu kepada Nabi bahwa ada orang yang itu ngomong begitu. Berarti Pak, Allah marah enggak? Marah. Ya. Allah marah enggak terhadap orang tadi? Marah. Itu dengan bahasa lain, arsy Allah itu goncang itu. Atau 65, arsy Allah itu goncang. Malaikat Jibril dipanggil, diberitahu kepada Nabi Muhammad pakai ayat tadi, ada orang yang ngomong begitu. Tapi orangnya ini nututi. Enggak ada orang yang namanya siapa dan nututi. Ya. Fawajadal Quran faja'a dzalika rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu pergi kepada Rasulullah. Kalau pakai bahasa kita, orang itu mau klarifikasi. Orang itu mau mengklarifikasi. Waduh, saya dilaporkan Nabi, saya tak matur sendiri ke sana. Saya mau klarifikasi, menjelaskan. Nah, orang ini pergi ke sana. Ini 2016 sudah saya pakai untuk khutbah di mana-mana. Karena 2016 itu ada orang yang entah sengaja atau tidak mengatakan dibujuki Al-Maidah 151. Waktu itu Al-Maidah 51. kebetulan saya buka kitab Tauhid ini, ada judul ini. Ternyata cocok. Orang melecehkan syariat itu bukan zaman sekarang aja. Zaman Nabi sudah ada. Oleh Auf bin Malik orang ini dianggap munafik, tapi nanti oleh Quran enggak, status orang ini dinaikkan, bukan munafik tapi kafir. Jadi jenengan dan saya juga harus at-taghdzir fil wuqu'i minal istihza'i bil ayati syar'iyyah wal kauniyah. Maka kita juga harus at-taghdzir, berhati-hati, jangan sampai ini keceplosan. Makanya orang Islam itu kan gimana nggak ngerti. Lah kalau nggak ngerti kan tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Karena orang Islam itu kata Syekh Muhammad At-Tamimi, "I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah." Ini hampir tiap ngaji saya singgung itu. Ketahuilah wahai saudaraku umat Islam, wajib bagi kalian itu untuk mengetahui tentang 3 hal. Pertama, al-ilmu. Orang Islam itu harus pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Ma'rifatullah, mengerti tentang Allah, wa ma'rifatu nabiyhi Muhammadin SAW, mengerti tentang Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengerti tentang agama Islam pakai apa? Dalil. Kalau sepanjang hidupnya sampean itu tidak bisa nyopir mobil, berdosa enggak? Berdosa. Ya. Tapi kalau nggak mengerti agamanya, berdosa. Nah itu orang Islam kok nggak ngerti agamanya, itu gimana itu? Padahal diberi kesempatan Allah hidup berpuluh-puluh tahun, ya, dipakai WA antok, ya nggak pernah ada menyempatkan waktu untuk taklim, ya. Nah itu harus digairahkan di kita, Pak, ya. Kewajiban kita menggairahkan taklim itu, ya. Seberapa yang bisa kita ambil. Saya balik ke situ, ya. Saya nggak menerangkan 3 poin tadi. Mudah-mudahan kalau kitab ini khatam bisa ganti kitab itu. Usulul Tsalatsah. Kitab itu ada 3 poin pembahasan. Pertama, ma'rifatullah, mengerti tentang Allah. Yang kedua, ma'rifatun nabiyhi, mengerti tentang Nabi. Dan yang ketiga, ma'rifatud dinil Islam, mengerti agama Islam. Tapi 3 pokok pembahasan itu bisa dibahas secara detail menjadi 65 pembahasan, ya, kecil-kecil, 65. Itu kalau dikaji 1 bulan sekali itu bisa hafal khatam 4 tahun sampai 5 tahun. Itu kira-kira 4 tahun 5 tahun ke depan itu tambah 6 atau tambah. Mudah-mudahan Allah memberi sehat, umur panjang kepada kita semuanya, ya.
Wes, orang ini klarifikasi tadi ya, ceritanya tadi ya. Nah, begitu. Lanjut Mas. Apa yang diomongkan? Wa qadirta khala wa raqibana qatahu. Tapi Nabi sudah naik unta. Orang itu datang ke Nabi, memenuhi Nabi, Nabi sudah berjalan naik unta. Wa qadirta khala wa raqibana qatahu. Faqala, orang itu mengatakan apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa natakhaddathu khadita rabbi naqta'u biha ana at-tariq. Monggo, wahai Nabi. Maka berkata dia kepada Rasulullah, apa kata-katanya orang itu? Ya Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersendagurau dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan. Saya tanya, bersendagurau, ngisi waktu dalam perjalanan. Tapi yang dipakai guyonan siapa? Allah dan Rasulnya. Rasul. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita dalam satu perjalanan, kemudian ada ngobrol tentang sesuatu, ngerasani syariatnya Allah dianggap tidak tepat. Itu sama dengan kena itu tadi. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbina naqta'u biha ana at-tariq. Membela diri orang ini. Nabi cuma ngobrol aja kok, beguyon, ya, tidak serius. Disitulah Ibnu Umar ini tahu. Qala Ibnu Umar, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah wa innal hijarata tanqubu rijlaihi. Coba ini komentarnya Ibnu Umar. Saya tahu orang itu, monggo. Kata Ibnu Umar, sepertinya aku melihat dia. Iya, saya tahu orang itu. Apa yang dilakukan orang itu, monggo? Berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW. Terus? Sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu. Iya, jenengan tidak tahu realitasnya saat itu, tapi kata Ibnu Umar jelas. Orang itu narik tali untanya Rasulullah karena Rasulullah di atas apa? Unta. Udah jalan. Lalu dia berjalan mengikuti perjalannya unta tadi, kakinya kesandung apa? Batu. Yang buat sepatuan enggak ngerti ya. Sambil ngomong, apa yang diomongkan? Sambil berkata, apa kata-katanya orang itu? sebenarnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Kata-kata bersendagurau dan bermain-main itu jenengan titeni. Bahasa Arabnya nakhudhu wa nal'ab. Itu ayat itu, kata-kata itu dari orang itu diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Bersendagurau dan bermain-main. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma bersendagurau dan bermain-main. Sekali lagi yang dipakai candaan pergurauan itu adalah tentang siapa? Allah dan Rasul. Mohon maaf, ini sudah selesai, bukan politik ya. Saya ingatkan kepada saya dan kita semuanya. Orang yang disunahkan oleh Rasulullah di dalam sholat orang muslim at-tahiyatulillah memberi isyarat. Saya tanya, jari yang mana yang dipakai isyarat? Telunjuk. Berapa jari? Satu. Kalau ada orang ngomong di tempat saya itu tidak satu Pak, tapi dua, itu melecehkan syariatnya Allah itu. Betul Pak? Tidak peduli dia itu siapa. Karena di mata Allah itu sama orang itu. Andai kata orang yang dalam masyarakat itu atau di negara itu orang nomor satu sekalipun, kalau dia itu statusnya di mata Allah, harga dan martabatnya sama, orang itu bisa dijatuhkan dengan tidak terhormat oleh Allah SWT. Namanya syariat itu begini, tahiyat, entah maunya bergurau, tapi ini kan juga maunya bergurau orang ini. Sampai emosi saya itu ya. Bergurau rasanya presiden. Itu lain kan. Ya.
Karena presiden itu bukan ayatnya Allah. Nah, tadi di awal sudah saya sebutkan, orang yang beriman tentang sesuatu itu wujubut ta'lim, wajib untuk diagungkan. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang ayat, tentang syariat, itu wujubut ta'lim. Ya, coba tak selipkan sedikit ya. Kalau ada remaja putri atau seorang ibu yang belum pakai menutup aurat, jangan syariat yang dicemooh. Ya, lebih baik balik ke dirinya sendiri. Iya, iman saya kok masih lemah ya. Siapa yang bisa menguatkan saya sehingga saya bisa pakai itu? Tapi kalau syariatnya dianggap itu bukan tradisi kita, itu namanya mencemooh syariat itu. Nah, begitu ya. Maka orang itu mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini tidak serius orang itu, Pak, guyon niatnya. Sama dengan orang yang itu di tempat saya itu pakai tahiyatnya bukan 1, 2. Ini gimana itu? Ya. Nah, itulah semuanya akan diadili Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, sama orang itu. Apa jawabannya Rasulullah ketika orang itu ngomong innama kunna nakhudu wa nal'ab? Jangan titeni kata-kata nakhudu wa nal'ab itu ada di dalam ayat Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 65 itu. Ya. Apa jawabannya Rasulullah di atas unta? Lalu Rasulullah SAW bersabda. Nah, itu Nabi pakai ayat. Semuanya Nabi itu kalau membantah orang kafir pakai ayat. Ada di surat Yasin itu ya. Jangan baca di ayat Al-Qur'annya, surat At-Taubah ayat 65 66. Di situ nggak lengkap mungkin ya. Nanti dulu. Tak kasih perbandingan. Nabi jawabnya semuanya pakai ayat. Ada orang datang ke Nabi itu bawa tulangnya orang yang sudah mati ratusan tahun. Jadi ngoyo-ngoyo dia itu menggali kuburan, lalu tulangnya dibawa ke Nabi. Ditanyakan sama Nabi, Muhammad, siapa yang menghidupkan ini? Mayyuhyil idhama wa hiya ramin. Nabi yang jawabnya pakai ayat. Kul, jawaban Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan tulang ini adalah yang menciptakan pertama kali. Itu Nabi, argumentasinya pakai ayat. Lah orang sekarang dibawa tulang, ini siapa yang menghidupkan itu? Kalau orang sekarang ya direbut tulangnya itu, ditutuknya orang itu. Ya. Jangan hanya saya. Itu Nabi pakai ayat, ya, Masya Allah. Ini juga begitu pakai ayat. Surat At-Taubah 65. Apa ayatnya? Monggo. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka Wala in sa'altahum, monggo, tentang apa yang mereka lakukan itu, nggih, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main. itu yang saya mau kata tadi, Pak. Dua kata-kata itu. Nakhudu wa nal'ab, nakhudu wa nal'ab. Departemen Agama juga menerjemahkan begitu. Kami cuma bersendagurau dan bermain-main. Baru berikutnya, katakan Muhammad, jelaskan. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Ya, itu loh, Pak. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Al-istihza' bil ayati syar'iyyah itu namanya. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayat Allah dan Rasulullah kamu berolok-olok? Ya. Yang 66, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Monggo. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Yes. Kata Al-Quran orang ini apa? Kata Al-Quran orang ini jadi apa? Yang mengolok-olok ayat yang awal tadi. Kata sahabat tadi apa itu? Munafik. Nah ini bukan, kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz menerangkan kafir-kafir, bukan dia yang mengkafir-kafirkan. Enggak, Allah. Pak Kiai cuma menjelaskan aja, Pak Ustadz menjelaskan bahwa orang gini kafir.
bisa dianggap khuruj minal millah, itu namanya nifaqul akbar, keluar dari agama. Lisannya mengaku iman tapi hatinya mencemooh syariatnya Allah. Nah begitu Pak ya. Kita juga tidak boleh mencemooh syariat apa saja syariatnya Allah itu ya. Ya kalau saya tanya pasti jenengan bisa menjawab, tapi jadi rame nanti. Ayo saya tanya bapak-bapak terutama, syariatnya Allah yang banyak ditolak manusia itu apa dan apa? Loh kok ikut didisik no? Sing apa Ustaz? Wong antum semuanya itu minal khaifin, termasuk orang yang penakut kok. Ini kan model suami-suami takut istri itu ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Ini guyon supaya nggak ngantuk. Tapi memang tidak boleh dicemooh. Solusinya memang ada syariatnya. Ya, tapi siapa yang bisa menguatkan iman saya? Apa syarat rukunnya? Apa motivasinya? Apa ini? Kalau guyonnya orang lain boleh Ustadz, asal bukan suami saya. Nah gitu loh. Kata ibu-ibu itu gitu. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah kamu apa? Kalau orang beriman tidak seyuksianya begitu. Ta'zim, mengagungkan Allah itu ibadah kepadanya. Lah karakteristiknya orang ibadah itu tadzallul wa ta'zim, merendah-rendahkan diri dan mengagungkan Allah. Nah begitu. Mengagungkan Nabi itu mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi syariatnya. Mohon maaf bukan memuji-muji Nabi ya. Nabi sendiri tidak suka untuk dipuji-puji itu ya. Itu namanya mengagungkan Nabi, mengagungkan syariatnya, kita pakai syariatnya itu ya. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Monggo. Yang ayat kemarin. Ya, terusnya tadi yang 66 tadi. Oh, di Quran ya. Bukan kita. Ya. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena sudah tobat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apa? Berbuat apa? Dosa. Itu kalau jenengan teruskan, itu bicara orang munafik. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah yang apa? Ma'ruf. Mereka menggenggam tangannya tadi ya. Mereka telah meninggalkan ayat-ayat Allah, maka Allah akan melupakan mereka ya. Nasuwaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Orang munafik itu tadi ya, orang-orang yang fasik, banyak dosa. Nah, kita harus khawatir jangan sampai kemudian terindikasi sebagai apa? Orang-orang apa? Munafik. Ya. Ya inilah, jadi orang yang beriman itu saya ulangi bahwa tidak boleh mencemoohkan ayat-ayatnya Allah. Namanya al-istihza'u bil ayati syariah. Coba saya carikan ayat yang lain. Di samping mungkin ada yang dibahas ya. Oke. Tanya mumpung saat ada waktu luang. Ayat Pak Atin Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, bahwasanya kita kan meyakini orang berbuat dosa itu tidak menyebabkan kafir. Ada keyakinan bahwasanya orang beriman berbuat dosa besar apapun tidak kafir. Iya. Tapi dari ayat-ayat ini tadi ternyata orang-orang bersendahulu tentang agama Allah, tentang Rasulullah itu menjadi kafir setelah beriman. Ini gimana ini?
Iya memang benar. Orang mukmin yang berbuat dosa besar itu dia tidak kategorinya kafir. Tetapi kalau kemudian dia masuk dalam kategori nifakul akbar, lisannya itu mengatakan beriman tapi hatinya dan pikirannya menolak, itu sudah masuk pada orang itu khuruj minal millah, dianggap keluar dari agama. Tidak seyogyanya. Tapi kalau kadarnya orang itu dia mukmin tapi naudzubillah min dzalik berzina misalkan. Nabi sendiri mengatakan ketika berzina imannya jadi apa? Hilang. Ketika mencuri imannya hilang gitu loh. Berarti kalau imannya hilang saat itu dia apa? Kafir. Nah ini orang ini itu tidak respon, tidak menerima ayat gitu. Lisannya mengatakan mengagumi Nabi, menerima sebagai Rasul, tapi hakikatnya terucap dari pikirannya dan lisannya tadi adalah mencemooh. Oleh Allah orang demikian itu sudah dianggap apa? Kafir. Hanya saja apakah kafir ini sudah khuruj minal millah, keluar dari agama? Kalau melihat ayatnya, orang ini sudah iya qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir setelah kamu apa? Beriman. Nah seorang beriman tidak seyogyanya seperti itu, supaya tidak masuk dalam kategori apa? Kafir. Itu di dalam kitab yang lain disebutkan ini termasuk nifakul akbar, munafik besar itu orang itu. Nah kalau munafik kecil itu kalau berkata bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanat khianat. Kalau itu ada di diri seseorang 3 ciri, yaitu munafik, walaupun kadarnya masih apa? Kecil. Wallahu a'lam, begitu Pak ya. Sekarang saya minta tolong jangan buka di, ada kemiripan dengan itu ya, An-Nisa 140. Mudah-mudahan tidak salah menyebut ya. An-Nisa 140. Betapa mulianya ayatnya Allah itu sampai kita duduk ngobrol dengan orang yang mencemoohkan saja itu tidak boleh kita ikut nimbrung itu ya. Bentar ya. Monggo. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Yang kita ambil wa yustahza'u biha. Monggo. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuannya bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan. Jadi ayatnya Allah itu diingkari dan diperolok-olok yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. An idza sami'tum ayatillah yukfar biha wa yustahza. Yustahza itu berolok-olok tadi. Kalau ada orang begitu, lanjut. Maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Terus sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ya, begitu aja ngobrol dengan mereka ketika mereka mencemooh ayat itu kita disuruh pindah. Nggak boleh jadi satu. Ada seminar membahas ketidakcocokan ayat-ayat Al-Quran dengan masa 2024. Kita tidak boleh datang. Itu mencemooh. Kita pas duduk-duduk kemudian ada orang begitu, fala taqudu ma'ahum. Jangan kamu duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia mengalihkan pembicaraan, tidak ngomong mengenai mencemooh ayat-ayatnya Allah tadi. Ya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Mengapa kau tidak boleh? Monggo. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Ya, sampai di situ loh. Supaya steril betul ayatnya Allah itu murni, mulia. Nabinya Allah itu mulia. Ya, duduk saja, mendekat saja, ngobrol bareng. Bukan saya ngobrol, ya tapi kamu mendengarkan. Tapi kamu diam aja. Kata ayat suruh pindah kamu dari situ. Supaya tidak terindikasi kamu ikut ngobrol mencemooh ayat-ayatnya Allah dan Rasulullah tadi. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan. Innakum idzam mithluhum. Kalau kamu masih tetap di situ, ya sama saja kamu sama dengan mereka.
innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Nah, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Maka kita semuanya walaupun sudah syahadat lisan kita harus ada apa? At-taqdir fil wuqu'i minan nifaq. At-taqdir fil wuqu'i harus berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan apa? Munafik. Wallahu a'lam ya. Nah, begitu. Nanti kita lanjutkan bab 49 itu membahas mengenai agak panjang itu ya. 49 itu cerita dalam hadis yang cukup panjang. Ada orang yang miskin lagi cacat, tapi lama-lama menjadi konglomerat dan sehat segar bugar. Dua konglomerat itu tidak diridhoi sama Allah dengan kekayaannya, yang satu diridhoi. Bedanya di mana? Bukan yang dua itu kecampuran dengan yang haram, enggak, semuanya steril, murni, enggak ada kecampuran dengan haram. Tapi apa? Ketika sudah posisi di atas, sudah sehat, sudah kaya raya, ucapannya yang berbeda, sikapnya, ya, bukan kecampuran harta bendanya, enggak. Itu ceritanya agak panjang dan kita bisa mengambil apa pelajaran dari hadis itu. Ya, ternyata ada konglomerat yang diridhai Allah dan ada yang tidak. Faktornya apa? Faktornya terdiri dari ucapannya. Kalau semuanya dikembalikan kepada Allah, terkoneksi dengan Allah, maka itu yang diridhai. Tapi kalau tidak terkoneksi dengan Allah, itu tidak diridhai oleh Allah. Gimana ceritanya? Ya tunggu bulan depan. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.